yang saya sadari adalah makin tinggi math gitu ya, itu sebenarnya makin tidak hitung-hitungan sama sekali. Oh, jadi apa itu? Betul. Nah, ini yang menarik. Jadi kadang kita berbicara tentang logika lah gitu. Nah, logika itu banyak dipakai di math gitu. Jadi problem solving sebenarnya yang dilakukan kita. Itu mengapa saya juga waktu itu masuk ke math sampai S1 gitu ya di NTU. Iya, itu beasiswa. Beasiswa scholarship karena kan kebetulan saya dapat international medal. Kalau data science itu kan sebenarnya salah satu key-nya adalah kita punya data yang banyak dan punya quality data. Gitu, data yang berkualitas. Iya. Tapi problemnya di Indonesia, setelah kita melakukan beberapa initial project, Iya. itu ternyata kualitas data itu nggak ada. Datanya banyak tapi kualitasnya nggak. Betul. Hai rekan-rekan leaders, senang sekali bisa bertemu dengan rekan-rekan di Hive Intelligence Channel. Hari ini kita bertemu dengan salah seorang tamu yang sangat spesial, yaitu Bro Raymond Christopher Sitorus. Dia adalah seorang mathematician by heart dan juga software engineering by training dan seorang inspired data scientist. Dia juga adalah terpilih sebagai salah seorang Forbes 30 Under 30 Indonesia dan Asia tahun 2021. Saat ini dia menjadi co-founder dan juga Chief Data Officer di Delman.io, suatu perusahaan yang bergerak di solusi Big Data. Dan Bro Raymond ini berpengalaman bekerja di industri teknologi termasuk di FANG dan tepatnya di perusahaan Google sebagai software engineer di Amerika Serikat. Dia juga sudah mengenyam berbagai pendidikan, termasuk di Santa Clara, University of Berkeley, dan Nanyang Technology University. Halo, Raymond, apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Aduh, senang banget nih bisa datang ke podcast ini, Le. Iya. Terima kasih juga untuk undangannya. Thank you, Le. Iya, Le. Kita mungkin tadi udah ngobrol-ngobrol ya sebelum podcast ini tentang banyak hal, tapi kita pengen tahu nih, Le, terkait informasi di bidang data science atau juga mungkin solusi big data gitu ya, Le. Boleh nggak Le cerita tentang apa sih Delman.io ini dan solusi-solusi apa yang ditawarkan? Oke. Jadi Delman.io ini sebenarnya pendirinya ada beberapa dari kami, kebetulan kami orang-orang Indonesia semua, tapi ketemunya di luar. Waktu itu saya kebetulan lagi mengambil PhD di Berkeley, gitu, dan kebetulan ketemu juga beberapa rekan yang punya visi yang sama, gitu. Pada waktu itu tahun 2000, mungkin sekitar tahun 2017-2018, itu dimana lagi booming banget tuh yang namanya data science di Amerika waktu itu. Duluan soalnya. Iya, duluan. Dan bahkan waktu itu juga, mungkin kalau di Indonesia belum kedengar sama sekali, di sana tuh lagi booming banget. Jadi kalau data science, machine learning, dan seterusnya gitu kan. Mungkin kalau zaman sekarang tuh lagi AI gitu. Nah, pada waktu itu data science banget. Jadi pada waktu itu di Amerika mereka tuh lagi banyak kayak project atau perusahaan yang gimana sih cara menggunakan data untuk mentransformasi company-nya atau mungkin membuat optimisasi untuk hal-hal yang biasanya selama ini tidak efisien seperti itu. Nah, of course yang menjadi challenge adalah kita kan sama-sama orang Indonesia dan kita pengen mengejar target marketnya di Indonesia. Dan seperti kita tahu, tidak semua teknologi itu bisa langsung diaplikasikan di Indonesia. Gitu ya. Banyak mungkin ada contoh-contoh yang menarik, tapi data science ini juga kita melihat, pertama kita melakukan beberapa project gitu. Jadi kita melakukan beberapa trial project ke Indonesia. Awalnya memang kalau kita ngomong tentang data, nah ini mungkin juga banyak miskonsepsi ya tentang data. Data itu sebenarnya banyak perspektif lah. Gitu. Kalau data science itu kan sebenarnya salah satu key-nya adalah kita punya data yang banyak dan punya quality data. Gitu, data yang berkualitas. Tapi problemnya di Indonesia, setelah kita melakukan beberapa initial project, itu ternyata kualitas data itu nggak ada. Datanya banyak tapi kualitasnya nggak. Betul. Ya, data ya ada lah gitu. Ada. Cuman kualitas data itu merupakan sesuatu yang loh kok begini gitu. Ternyata berbeda banget tuh di Amerika sama di sini gitu. Data-data di perusahaan masih banyak yang istilahnya kotor atau bukan nggak terstruktur atau terpecah-pecah dan seterusnya gitu. Jadi memang awalnya kita mencoba masuk dari sisi data analytics sebenarnya. Awalnya gitu. Tapi setelah kita melakukan beberapa project, kayaknya ini kayaknya sesuatu yang belum ready deh ke Indonesia gitu. Belum ready. Akhirnya kita melihat angle lain
dari data ini gitu. Oke. Jadi salah satu itulah gimana nanti setelah kalau nggak salah Delman berdiri setelah 2 tahun itu kurang lebih kita membuat produk yang memang men-tackle isu itu, yaitu data tadi gimana cara kita mendapatkan data yang berkualitas, gimana cara mengintegrasikan data dari beberapa source lah, dari beberapa sumber yang mungkin perusahaan ini punya gitu. Oke. Apakah dia punya di dalam bentuknya di file ataupun mungkin dari sosial media dan seterusnya. Itu tujuan kita adalah oke, sebelum kita masuk data analytics kita coba dulu nih menggabungkan data-data yang terpecah-pecah, ya strukturnya berbeda, formatnya segala macam. Wow. Itu yang kita coba solve dulu gitu Indonesia. Jadi kurang lebih mungkin journey awalnya dalam data itu seperti itu. Oke. Jadi tadi berangkat dari US, kemudian bertemu teman-teman Indonesia dan merasa bahwa ini kelihatannya menarik diterapkan di Indonesia ya. Tadi Mas bilang soal data-data yang belum terstruktur atau beda format lah ya di perusahaan Indonesia. Ini karena mereka belum pakai enterprise software gitu ya Mas ya. Sehingga data penjualan misalkan harus digabungkan dengan data keuangan dan seterusnya. Apa yang menyebabkan data-data ini belum disadari strukturnya harus seperti apa di Indonesia? Sebenarnya beberapa perusahaan yang mungkin menengah ke atas sudah memakai software, enterprise software. Cuman kenyataannya adalah mereka tidak memakai satu software. Oke. Mereka memakai banyak software gitu kan. Nah, misalkan contoh yang salah satu yang populer mungkin seperti SAP gitu. Ya. Tapi nanti ketika satu perusahaan memakai SAP, biasanya nanti ada beberapa kesulitan. Misalkan SAP ada beberapa hal yang di SAP tidak bisa dilakukan. Oke. Jadi mereka masih mengeluarkan data dari SAP, menformat di Excel misalnya gitu ya. Oh iya ya. Nanti mereka harus melakukan sesuatu lagi di situ. Belum nanti kita gabungkan misalnya data-data software misalkan yang sifatnya spesifik, misalkan di accounting ada seperti Accurate misalnya atau dan lain-lain gitu. Nah, jadi problemnya sebenarnya untuk yang menengah ke atas tuh bukan masalah mereka tidak menggunakan software, tapi software banyak. Baru nanti timnya juga antara tim satu dan tim sebelah itu mereka menggunakan software berbeda gitu ya, karena mungkin secara budgetnya berbeda, secara arahannya juga berbeda. Tapi pada akhirnya kan satu perusahaan dari manajemen mereka pengen lihat secara holistik. Betul. Jadi gimana caranya saya pakai software A, kamu pakai software B, tapi data kita masih gabung. Nah itu yang menjadi isu gitu. Jadi sebenarnya selain dari technical issue tentunya ada political issue juga, karena kan ini kan bersinggungan antara departemen atau divisi gitu. Tapi kita of course membuat solusi gimana caranya solusi yang tidak terlalu harus mereplace sistem ini gitu. Karena kalau mereplace itu kan sesuatu yang mungkin susah. Maksudnya kenapa kita harus ganti sistem? Saya udah pakai ini 5 tahun, 10 tahun gitu. Jadi kita membuat sistem yang sebisa mungkin adapt ke atau bisa langsung connect ke sistem-sistem yang existing. Kayak gitu. Jadi goalnya adalah sebisa mungkin kita tidak mendisrupt sistem yang ada sekarang, tapi kita bisa menggunakan mengconnect ke semua sistem yang ada tanpa harus terlalu banyak adaptasi lah gitu kurang lebih. Oke, wah menarik banget. Koneksi antar sistem yang disebut tadi itu secara divisi antar divisi begitu ataupun dengan perusahaan lain, atau apakah menggunakan API atau cukup ada satu dashboard yang secara teratur diupdate gitu. Boleh cerita nggak? Boleh. Jadi konsepnya sih kurang lebih memang kita juga awal-awal melihat juga. Jadi di Indonesia ini sebenarnya koneksi data yang diharapkan seperti apa gitu kan. Karena kami melihat dari yang sangat tradisional seperti file pun juga masih banyak gitu. Dan bukan cuma hanya perusahaan kecil, perusahaan besar pun juga kadang-kadang mungkin mereka nggak bisa melakukan ini dengan sistem mereka, tapi kan operasional masih tetap lanjut. Jadi ya saya pakai Excel lah gitu. Kerjaan itu ada gitu. Dan sampai ke level yang mungkin ke sistem yang menggunakan database misalnya. Kalau yang ke tim IT-nya sendiri. Dan juga ada juga sistem yang tadi mungkin sempat di-mention API gitu. Kalau misalkan sistem yang udah lebih modern, udah lebih open system, bisa menggunakan API gitu. Nah, kita of course mencoba untuk mengconnect ke semuanya tentunya. Gitu kan. Karena itu adalah step nomor 1. Kalau kita nggak bisa connect datanya, gimana kita bisa menggunakan datanya gitu kan. Benar. Jadi kita emang mengcover semuanya, semua hal itu dari file, database, sistem-sistem misalkan seperti Salesforce dan lain-lain sampai API gitu. Jadi itu goal dari sistem kami untuk bisa pertama mengconnect dulu gitu. Tapi nanti mungkin untuk selanjutnya itu of course setelah di-connect kan kita mesti gimana cara kita menggunakan data ini. Seperti itu. Nah, kami juga melihat mungkin karena ini marketnya di Indonesia, dulu mungkin kalau zaman sekarang mungkin ada istilah yang namanya no code atau low code ya. Gitu. Itu mungkin sekitar 2000, mungkin 3 tahun lalu kurang lebih. Nah, kita dulu lumayan menganggap itu serius, mungkin menganggap itu sebagai early konsep yang harus kita bikin karena kita mengetahui juga bahwa bagaimanapun juga kualitas
apa namanya, kualitas pekerja Indonesia juga kan masih butuh improvement gitu. Jadi mereka kita ingin membuat suatu platform yang bisa dipakai. Nah, ini mungkin bedanya dengan banyak enterprise software. Jadi mungkin banyak enterprise software ini kan contoh misalkan barang-barang yang dari luar ya. Betul. Itu kan dibuat dengan anggapan bahwa usernya adalah orang-orang dengan kualitas tertentu. Betul. Tapi begitu kita Indonesia, banyak hal seperti itu tidak applicable. Bahkan tuh hal yang mungkin saya sebagai lulusan luar tuh menganggap itu basic, di sini ternyata lumayan susah dipakai gitu. Gitu. Jadi bagaimana kita mendesain produk kita pun ketika kita mencoba gimana sih cara gabungin data, gimana sih cara menggunakan data itu, kita buat konsepnya sebisa mungkin low sampai no code gitu. Oh, low sampai no code. Betul. Itu desainnya sampai sejauh itu. Jadi dari awal tuh kita udah mikir seperti itu. Wow. Gitu. Karena banyak produk yang mungkin similar konsepnya tapi harus menggunakan kode dan coding, dan itu kan seperti kita tahu mungkin programmer di Indonesia juga masih limited tuh gitu bisa dibilang gitu. Jadi kita mencoba gimana caranya mungkin orang yang tidak terlalu punya banyak coding experience atau bahkan mungkin sebagai coder sendiri, gimana caranya dia bisa melakukan itu dengan lebih cepat gitu, tanpa harus kita edukasi lagi dan segala macam. Itu kan udah menjadi halangan gitu. Betul. Kalau menggunakan barang yang susah gimana, ya udah malas gitu kasarnya gitu. Betul. Wah, menarik sekali nih Raymond. Jadi Lai bilang tadi soal no code dan low code untuk mengakomodasi ya bagaimana skill worker di Indonesia tuh bisa adapt lah, atau mungkin less skilled worker ya. Betul. Untuk bisa adapt. Nah, terkait itu mungkin Raymond bisa cerita nih, kalau kita misalkan ikut atau menggunakan software SAP, itu kan biasanya ada beberapa yang butuh sertifikasi ya. Jadi mereka tuh harus dapat sertifikasi untuk menggunakan SAP. Kalau low code atau no code ini menggunakan bahasa pemrograman apa gitu untuk membuatnya gitu, dan mungkin jadi cuma tinggal tekan tombol gitu ya, atau seperti apa tuh Mas? Jadi konsepnya adalah sebenarnya low code to no code ini dibuat karena kita tahu banyak hal yang mungkin kalau generasi software sebelumnya ya, itu contoh mungkin kalau di SAP itu untuk mengcustom sesuatu, itu biasanya nanti kalau saya nggak salah ingat itu butuh konsultan untuk melakukan coding khusus lah di modul-modul SAP itu. Jadi dedicated ditaruh di perusahaan itu ya? Betul. Dari orang SAP-nya? Betul. Oke. Dan ini bukan cuma SAP, mungkin kayak barang-barang Oracle dan seterusnya gitu. Dan itu memang mungkin salah satu model yang udah berjalan lah sebelumnya gitu. Nah, tapi kan makin di sini kan kita melihat setiap perusahaan tuh makin pengen punya kontrol atas apa yang terjadi di software yang punya dia sendiri. Jadi ada customization untuk perusahaan dia, gitu kan. Dan maksudnya nggak mungkin dong untuk setiap perusahaan kita punya orang seperti itu, gitu. Mungkin hanya kalau untuk enterprise yang besar, mereka punya budget dan mereka punya capacity untuk melakukan itu. Tapi kalau untuk perusahaan sekarang kan kita juga banyak misalkan medium atau bahkan kita bilang UMKM dan seterusnya, mereka pengen melakukan hal yang sama, gimana caranya? Nggak ada akses tuh, gitu kan. Nah, jadi ya harus business owner sendiri mungkin atau orang-orang dengan di tempat itu sendiri yang melakukan gitu. Gitu. Untuk kalau zaman sekarang mungkin untuk kita terutama di Jakarta ya, dengan adanya mungkin UMR makin naik dan seterusnya, itu kan tentunya akan lebih susah untuk sebuah perusahaan untuk menambah orang untuk bekerja di tempat dia untuk mengerjakan hal yang mungkin sifatnya bisa diotomasi atau seperti itu. Nah, jadi goal kita adalah gimana caranya kita membantu perusahaan-perusahaan dengan resource mereka yang sudah ada, baik dari sisi orang ataupun dari sisi teknis, itu barang ini tuh harus bisa digunakan, harus bisa intuitif. Jadi low code no code itu artinya mungkin contoh lah saya konsepnya kayak Excel misalnya. Excel itu beberapa hal saya bisa bilang sifatnya udah no code. Misalkan kalau kita mau melakukan apa, ada tombol-tombolnya. Menunya. Betul. Tapi ada juga bagian yang sangat coding. Misalkan kalau kita menulis formula misalnya, untuk menulis formula dari yang paling simple atau bahkan saya pernah lihat yang panjang banget, itu tuh menurut saya kurang intuitif. Maksudnya susah untuk kalau misalkan ada kesalahan susah dicek, untuk membuat yang panjang pun susah dan seterusnya gitu kan. Jadi goal kita adalah sebenarnya kurang lebih saya juga terinspirasi salah satunya dari itu, gimana caranya saya melakukan hal yang bisa di Excel misalkan untuk data yang besar, tapi kita tidak perlu menulis formula dengan cara yang biasa gitu. Gimana cara kita bisa menulis step by step dengan cara yang lebih mudah, dengan hanya drag and drop misalnya, dengan hanya klik saja gitu. Jadi mungkin kita juga mencoba mengurangi banyaknya typing, karena typing itu sangat, kalau di data itu kenyataannya sangat mempengaruhi kualitas data, apalagi kalau typo dan seterusnya. Human errornya gitu. Jadi kita usahakan lebih banyak pilihan klik-klik, dan pilihan-pilihannya pun sudah disediakan oleh sistem. Jadi lebih
sangat meminimalisasi kemungkinan untuk error lah, bisa dibilang kayak gitu. Oke. Gitu. Wah, menarik banget. Ini sebelum aku bahas lebih lanjut tentang solusi dari Delman.io, mungkin aku pengen bahas tentang latar belakang Boleh. Lairemon sedikit. Boleh cerita nggak ya, Lairemon ini dulu bisa sampai sekolah di NTU, itu latar belakang SMA-nya seperti apa, dan apakah tinggal di Jakarta atau dari kota lain begitu. Mungkin bisa cerita kenapa tiba-tiba jadi tertarik dengan mathematics gitu. Kan mathematician itu suatu, kalau di Indonesia mungkin bukan profesi yang semua orang kepikiran. Sekarang tuh jadi content creator, Instagram gitu. Betul. Boleh nggak ceritain? Iya. Jadi nah ini menarik. Jadi saya sendiri sih tinggal di Bekasi dari kecil gitu ya. Dan tapi kebetulan memang bisa berkesempatan sekolah di Penabur dari SMP sampai SMA di Penabur Tanjung Duren. Dan sejak SMP itu memang mungkin kalau dari keluarga sendiri tidak ada fokus khusus saya harus belajar matematika atau apa gitu. Tapi memang kebetulan dari saya sendiri mungkin gitu ya. Jadi buat saya itu mungkin matematika itu sesuatu yang kalau orang melihat matematika itu sebagai hitung-hitungan. Tapi kenyataannya itu jauh sekali dari kenyataan gitu. Nah, itu yang mungkin kalau kita sebagai, apalagi di Indonesia gitu ya, ketika dibilang matematika itu pasti orangnya yaitu hitung-hitungan dan segala macam. Nah, SMP saya berkesempatan untuk mengikuti olimpiade lah, seleksi olimpiade, dan akhirnya sampai sempat juara nasional waktu itu. Wow. Gitu. Jadi kalau nggak salah itu OSN ya, namanya Olimpiade Nasional di kalau nggak salah Balikpapan, kalau nggak salah gitu, itu pas SMP, dan itu mewakili mewakili sekolah, dan Jakarta waktu itu berhasil mendapatkan juara. Nah, yang saya sadari adalah makin, dan SMA juga saya melanjutkan seperti itu ya, dan akhirnya berkesempatan juga untuk mewakili Indonesia pada waktu itu di ajang internasional. Yang saya sadari adalah makin tinggi maths gitu ya, itu sebenarnya makin tidak hitung-hitungan sama sekali. Jadi apa? Betul. Nah, ini yang menarik. Jadi kadang kita berbicara tentang logika lah gitu. Nah, logika itu banyak dipakai di maths gitu. Jadi problem solving sebenarnya yang dilakukan kita. Nah, cuman problem solving ini kita menggunakan bahasa matematika untuk problem solving. Nah, gitu. Jadi sebenarnya ini sangat skill yang menurut saya sangat applicable buat nggak cuma matematika ya, tapi in general dalam kehidupan gitu. Jadi gimana cara untuk dari poin A ke poin B, itu gimana caranya sih? Kita harus mencoba beberapa rute pemikiran, mana yang nggak berhasil, mana yang nggak, dan kurang lebih sebenarnya konsepnya seperti itu sebenarnya. Jadi cuman bedanya adalah kita menggunakan bahasa sains lah gitu. Gitu. Nah, istilahnya kalau hitung-hitungan itu cuma kayak memastikan bahwa strategi kita benar lah kurang lebih. Nah, tapi sebenarnya apa yang untuk mencapai sequence logik itu ya, itu yang dites di lomba-lomba seperti Olimpiade. Gitu. Nah, itu awalnya mungkin kalau mau dibilang kenapa background saya itu matematika, karena dari dulu saya juga suka yang konsepnya itu. Jadi gini, mungkin hal yang paling penting itu adalah kita menanyakan bukan kalau di sekolah kita tanya ada soal ini, yang kita tanyakan apa, cara kerjanya gimana gitu kan. Kalau saya enggak, pertama jadi kalau contoh di SMA itu kita belajar tentang misalkan limit atau integral misalnya. Pertanyaan saya pertama adalah bukan what atau how, tapi why. Kenapa kita harus belajar ini gitu? Nah, kenapa kita harus belajar ini? Maksudnya kalau misalkan dulu saya ingat pas belajar kalau nggak salah limit atau integral, ujung-ujungnya itu cuma masukin misalkan nilai ke suatu persamaan, dan saya merasa apa bedanya ini sama yang saya pelajari dulu pas SMP gitu. Cuman beda simbol aja dan seterusnya gitu kan. Jadi pas SMA saya salah satu hal yang saya benci adalah seperti itu, limit sama integral, karena menurut saya itu cuma masukin nilai, cuma mengikuti aturan-aturan yang mereka sudah set, tapi tidak diajarkan sama sekali ini tuh buat apa gunanya. Begitu saya masuk kuliah, nah baru di situ diajarkan ini tuh ternyata aplikasi real life itu buat apa gitu. Jadi maksudnya kalau kita bisa menggunakan integral, differential equation, dan seterusnya, itu buat apa sih? Nah, kalau buat saya itu konsep gitu. Jadi saya nggak suka belajar hal yang saya tidak tahu gunanya buat apa. Walaupun saya ngerti, saya jago misalnya melakukan sesuatu, tapi kalau saya nggak ngerti itu biasanya saya akan nggak suka. Nah, konsep seperti itu yang biasanya kalau mungkin higher maths lah ya, bisa kita bilang itu penting. Jadi kayak itu mengapa saya juga waktu itu masuk ke math sampai S1 gitu di NTU. Itu beasiswa scholarship, karena kan kebetulan saya dapat international medal gitu. Jadi kalau di NTU atau di Singapura rata-rata mungkin beberapa student yang di negaranya pernah mewakili negaranya atau pernah mewakili lomba nasional, itu bisa dikasih kesempatan seperti itu. Gitu. Jadi saat SMP mungkin Raymond udah teratur ya belajar untuk Olimpiade. Tapi sebelumnya itu apa memang belajar matematik teratur saat SD atau sebelumnya itu memang dari orang tua ada dikasih semacam pendidikan khusus atau
Eh, pendidikan khusus mungkin enggak, mungkin saya bisa bilang saya lulusan Kumon lah. Oh, Tapi buat saya mungkin Kumon sama juga konsepnya. Kumon itu menurut saya ada bagusnya, tentunya itu melatih disiplin dari kecil. Iya. Tapi mungkin itu tidak membantu saya menjawab pertanyaan why tadi. Itu membantu saya menjawab pertanyaan what atau how. Betul. Gimana? Jadi kayak saya bisa menjawab mungkin pertanyaan SMA ketika saya masih belum nyampe SMP. Waktu itu saya lulusnya awal SMP. Itu saya udah ngerti karena di Kumon lebih cepat belajarnya. Tapi itu udah menjawab kenapa saya belajar ini ya gitu. Nah, Betul. kalau itu mungkin tentunya kalau dari orang tua sangat mendukung apa ya, bisa dibilang potensial saya lah gitu. Tapi nggak ada spesial dari kecil saya harus belajar, itu nggak ada. Jadi memang karena waktu itu pas saya ikut olimpiade di SMP itu tahun pertama memang OSM untuk level SMP itu dibuka. Kalau SMA itu udah beberapa tahun waktu itu. Nah, jadi saya juga waktu itu nggak tahu apa itu olimpiade gitu kan. Pokoknya saya ikut aja lomba, tahu lolos sampai nasional juga gitu. Wow. Nah, jadi dan sekarang berlanjut ya sampai sekarang gitu, OSM itu berlanjut tiap tahun. Nah, yang menarik itu adalah memang itu mungkin dari saya sendiri memang karena saya orangnya tipenya curious gitu. Curious apa namanya, tentang hal-hal yang membutuhkan kayak logical sequence lah. Betul. Gitu kurang lebih. Oh, menarik banget. Ya, tadi soal Lai Raymond melihat ini sebagai problem solving itu menarik banget, Lai. Aku pernah dengar suatu artikel atau cerita gitu ya, bahwa ada 2 orang di interview. Orang yang pertama itu di interview ditanya berapa tinggi gedung ini, gitu. Terus dia bilang, oh saya memang udah sering di sekitar gedung ini, tahu berapa tingginya masing-masing gedung. Terus dia bilang sekitar 120 meter gitu. Tapi orang yang kedua dia bilang, wah sorry saya nggak tahu. Tapi lalu dia keluar, dia lihat bayangannya, dia hitung sudutnya, kemudian dia perkirakan, dia bilang dia 120 something lah. Yang dipilih yang nomor 2, yang problem solvingnya lebih tinggi gitu. Jadi bukan hafalan. Dan ini menarik banget lah. Ini di Indonesia ini sepertinya bukan suatu konsep yang dimengerti semua orang gitu loh. Bahwa orang tua itu lebih senang anaknya ranking apapun caranya gitu ya, Pak. Iya, betul. Iya. Ya, itu menarik sih karena apa ya? Mungkin di sisi itu karena memang mungkin sistem pendidikan atau sistem matriksnya lah bisa dibilang di Indonesia itu memang banyak dinilai dari seberapa kita bisa menghafal gitu. Wah. Sayangnya gitu ya. Iya. Gitu. Dan kalau kita bandingkan dengan beberapa kurikulum, kebetulan saya juga sebenarnya entusiastik juga di bidang pendidikan lah, karena saya suka ngajar juga gitu kan. Di beberapa level dari K-12 sampai kuliah. Tapi yang saya perhatikan itu tadi memang di sini apa namanya, banyak orang yang tidak terlalu excited dengan konsep problem solving. Mereka pakainya ada 10 problem, pokoknya saya solve dengan problem dengan secepat mungkin. Entah, jadi KPI-nya itu bukan kayak saya ngerti gimana untuk kalau misalnya ada problem yang similar saya bisa solve lagi, tapi lebih ke arah pokoknya saya pengen solve-nya secepat mungkin gitu. Makanya mungkin konsep mencari informasi segala macam ya udah seperti itu. Tapi makin kesini kalau kita lihat kan untuk mencari informasi itu apalagi dengan ada AI itu makin mudah gitu. Yang informasi yang tersembunyi di satu website itu bisa dengan mudah kita ekstrak. Jadi maksudnya kalau untuk melakukan itu istilahnya saya rasa kita sebagai manusia harusnya udah nggak terlalu mengandalkan diri sendiri untuk melakukan itu. Kita harus melatih skill yang lebih human, itu problem solving tadi gitu. Wah, menarik sekali ini, lain cerita tentang Delman.io, kita kembali ke situ mungkin. Boleh. Delman.io ini telah berhasil mereduksi biaya sebesar 30%, kemudian meningkatkan pendapatan sebesar 10%, menghemat 90% waktu melalui optimalisasi infrastruktur IT. Boleh ceritakan bagaimana matriks-matriks ini bisa jadi lebih baik dengan menggunakan produk yang ditawarkan Delman.io dan membantu klien seperti ACE, Segari, Akar Inti, Tunas, dan M-Hospital. Jadi mungkin di apa yang sudah kami lakukan ya gitu dengan produk-produk kami, seperti saya tadi bilang, goal kami adalah membantu perusahaan di Indonesia untuk melakukan menggunakan data mereka secara optimal dan melakukan itu dengan cepat gitu. Dan dengan konsep low code dan no code ini tentunya ini akan mengurangi waktu yang diperlukan gitu. Kita melihat di lapangan banyak mungkin vendor gitu ya, vendor lain atau mungkin usaha dari internal sendiri in-house yang mungkin takes years gitu ya, tapi akhirnya nggak gagal gitu. Mungkin salah satu tadi mention Tunas Otomotif misalkan. Itu sebelum bersama kita mereka mencoba melakukan internal effort untuk melakukan hal yang akhirnya kita bantu gitu ya. Itu selama 2 tahun dan gagal bisa dibilang gitu. Dan
kebetulan pada waktu itu mereka juga reach ke kita lagi Oke. setelah 2 tahun itu, dan pada waktu itu pun kita juga saingan sama mungkin bisa dibilang international player Wow. bisa dibilang itu. Jadi seperti Google misalkan. Hmm. Jadi tapi kita tahu mungkin kalau international player mereka tidak punya tim tech sendiri di sini. Jadi mungkin mereka menggunakan local implementers lah ya. Nah, kita saingan dengan, tapi tetap barangnya barang internasional. Kita saingan mereka dan kita menang gitu. Jadi di Tunas ini salah satu contoh di mana kita juga bisa compete against international player. Dan kita pun juga accept the challenge gitu. Bahwa saya rasa bukan cuma kualitas software, tapi juga kualitas orang-orang yang membuat produk ini untuk sesuai dengan marketnya gitu. Jadi ketika kita masuk di Tunas, salah satu hal yang membuat kita bisa dibilang menang adalah speed of our implementation. Jadi seberapa cepat yang tadi mereka butuh 2 tahun, tentunya mereka ini dong kayaknya susah nih buat sendiri gitu. Nah, tentunya kita mencoba mengejar itu kalau nggak salah less than mungkin 1-2 bulan kurang lebih untuk bisa mengimplementasi solusi kita ke mereka gitu. Jadi, dan itu banyak lagi contoh-contoh mungkin nanti saya bisa share, tapi goal kami memang ada gimana caranya kita bisa langsung straight to the point dengan menggunakan produk kita, nggak terlalu banyak istilahnya waktu implementasi. Pokoknya dalam waktu hitungan 1-3 bulan kalian udah bisa menggunakan solusi kami untuk solve problem kalian seperti itu. Oke, wah menarik banget. Setelah implementasi dirancang dan diterapkan, apakah ada semacam post sales service gitu yang diberikan oleh Delman kepada klien-kliennya? Iya. Dan berapa lama mungkin? Betul. Itu kita menganggap support itu sangat serius gitu. Karena apalagi di level enterprise. Karena di level enterprise itu tentunya selain solusinya works, itu biasanya yang jadi masalah ke depannya adalah support gitu. Nah, supportnya seperti apa? Maksudnya ketika kita banyak misalkan kita mendengar juga ketika berbicara dengan klien bahwa mereka menggunakan vendor A, vendor B, tapi begitu ada issue, misalkan ada bug atau misalkan ada sesuatu yang pengen ditambahkan, wah supportnya respon itu lama. Dan ini sebenarnya tidak lepas dari mungkin bukan purely kesalahan dari produknya sendiri ya, tapi karena kita mengetahui bahwa kalau kita menggunakan produk luar kan prinsipalnya itu adalah di luar, sedangkan kita di sini implementasinya di lokal. Artinya berarti ada gap atau delay antara saya sebagai klien ke implementer mesti laporan ke prinsipalnya. Dan itu kadang-kadang di antara itu tidak ada delay yang lama atau bahkan nggak bisa di resolve. Nah, makanya kita datang sebagai local player di sini. Kita yang punya barangnya sebagai prinsipal, kita juga yang support seperti itu. Jadi istilah tektokannya cepet banget nih kalau sama kita. Gitu. Jadi kita memastikan bahwa semua klien kita itu supported and serve well gitu. Baik pas implementasi bisa dengan cepat. Dan setelahnya seperti itu. Jadi kita benar support daily lah bisa dibilang gitu. Luar biasa. Jadi service itu merupakan bukan hanya saat implementasi, tapi setelah itu penting, harus dijaga terus untuk memastikan produk-produk yang kita tawarkan itu tetap dipakai dan pelanggan happy gitu. Betul. Raymond, ini ada bicara soal Delman Self-Service Analytics dan ini mencakup data integration dan advanced analytics. Boleh cerita nggak kenapa dibilang self-service gitu? Dan boleh ada diceritakan tentang use case-nya? I see. Nah mungkin ketika kita bilang, jadi mungkin itu salah satu salah satu varian dari, kan originally kita memang membuat barang kita itu namanya Delman Data Lab, by the way. Jadi DDL singkatannya gitu ya. Jadi kalau ke Delman.ai itu biasanya nanti ada tulisan DDL. Nah itu original produk kita yang singkatnya itu seperti saya bilang data integration gitu. Salah satu core di data integration. Ketika data itu bisa diintegrasi, nextnya apa nih? Tentunya datanya masih di analisa atau mungkin dibersihkan gitu ya, data cleansing dan seterusnya. Nah jadi self-service analytics itu konsepnya adalah gimana caranya setelah kita bisa menggabungkan data-data dari tempat tadi, itu kan kalau misalkan itu kan kita tetap mesti melakukan suatu effort ya. Misalkan contoh saya mau connect ke data ABC yang formatnya saya udah tahu misalkan. Gitu. Misalkan saya let's say kita ngomong mungkin salah satu use case ya, misalkan di FMCG misalnya. Di FMCG itu mereka mungkin mesti mau connect data-data dari berbagai channel. Ada modern trade channel, ada traditional channel dan seterusnya gitu. Nah, contoh kalau modern trade channel kan misalkan kita berbicara tentang misalnya Indomaret gitu, Alfamidi, Alfamart dan seterusnya gitu. Nah, itu kan data-datanya sebenarnya kalau kita lihat formatnya itu udah fix, udah standar. Nah, kalau saya misalkan menggunakan barang untuk saya mau connect satu-satu gitu. Nah, itu kan selain saya masih mengconnect datanya, saya juga mesti figure out gimana dari formatnya tadinya seperti ini
saya mau convert ke format yang saya inginkan. Benar. Dan pada akhirnya ujungnya apa? Report kan, daily report buat perusahaan saya atau buat bos dan seterusnya gitu ya. Nah, di situ sebenarnya ada proses yang kita bisa accelerate. Gimana kayak kalau saya udah tahu datanya formatnya seperti ini, ya dan reportnya seperti ini, ya udah kita buat aja semacam kayak sistem supaya kita nggak usah lagi tuh figure out. Misal contoh kalau di Excel tuh saya mesti membuat formula, bahkan di tempat kita yang kita bisa membuat formula tanpa harus ngetik misalnya gitu. Itu kan kita juga mau eliminate sebenarnya. Jadi kita figure out, ya udah kalau saya udah tahu inputnya seperti ini, outputnya seperti ini, ya udah kita tinggal mungkin kayak konsepnya kayak vending machine lah. Kalau vending machine kan kita udah tahu nih kita mau milih minuman apa. Betul. Kayak gitu kan. Kita punya duit berapa, kita semacam gitu. Jadi kayak menyesuaikan antara input yang sudah udah punya listnya ke list of report yang standar atau yang udah kira-kira kalau buat industri ini itu seperti apa. Makanya self service analytics ini sebenarnya konsepnya adalah per industri. Betul. Gitu. Per industri itu sudah tahu apa aja sih yang perlu di generate dan seterusnya. Datanya pun juga udah tahu gitu. Jadi goalnya adalah sama lagi mempercepat gitu. Kita pengen eliminasi hal-hal yang nggak perlu untuk mungkin hal-hal yang di tengah-tengah bikin lama, bisa takes days, ini bisa takes minutes seperti itu. Wow, takes minutes. Ya itu menarik banget ya. Jadi semua dipercepat ya. Dan juga tadi Bro Raymond bilang soal bagaimana datanya itu sebenarnya saat disimpan itu kan beda format ya. Jadi bukan mengubah format penyimpanannya, tapi bagaimana setelah disimpan dengan format apapun, ketika diintegrasikan bisa connect gitu. Betul. Dan orang kan kadang nggak mau ngubah sistemnya ya. Saya save dengan data ini, kenapa saya harus save dengan data yang lebih besar size-nya misalkan gitu ya. Betul. Itu salah satu challenge yang memang kita ingin solve gitu. Jadi seperti saya bilang tadi, goal kita adalah kita tidak mau mendisrupt sistem yang sudah ada di perusahaan, karena itu biasanya akan menjadi beban tersendiri. Jadi kita malah membantu apapun yang kalian udah punya. Ya udah kita bisa connect seperti itu. Menarik banget, menarik banget. B2B bisa dibilang kalau dibilang lukratif secara total revenue mungkin nggak akan sebesar B2C. Tapi secara bisnis, mungkin secara stabilitas itu jauh lebih stable gitu. Betul, karena gimana pun juga kalau B2B yang bayar kan bisnis. Kalau B2C yang bayar customer. Customer itu kita nggak tahu iklim ekonomi seperti apa. Tapi kalau B2B in general ya pasti bisnisnya akan berjalan terus gitu kan. Mungkin dibanding negara yang similar ke India misalnya. Mungkin secara populasi atau secara demografi kurang lebih mirip tingkat kemiskinan dan seterusnya. Tapi kalau kita bilang adaptasi teknologi, maksudnya seberapa banyak orang yang udah belajar tentang computer science dan seterusnya, kita semua masih agak tinggalan. Kalau posisi di sama engineer, menurut saya pendidikan formal itu biasanya saya ignore. Menarik. Biasanya saya ignore. Saya bahkan apakah dia istilah mau dari dari universitas tadi, bahkan nggak kuliah atau bahkan universitas ternama di Indonesia, itu biasanya saya tahu setelah saya setuju untuk hire dia atau enggak gitu.